Terus ngomong-ngomong kerja di Jakarta gitu, enak gak sih sebenarnya? Kan ada orang yang lebih milih mungkin di daerah aja deket rumah gitu ya. Atau Mm-mm. takutnya nggak nyaman di Jakarta gimana. Dan rekan-rekan kerjanya gitu loh. Rekan-rekan kerjanya asik-asik nggak sih kalau sejauh pengalaman ini? Eh, so far, Halo semuanya, balik lagi di Kenalan Yuk. Kali ini kita akan berkenalan dengan Lucy ya. Halo Lucy. halo. Halo, sehat ya, Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah sehat. Ah, ah. Jadi Lucy ini sekarang ini ya berarti masih bekerja di Jakarta ya? Ya, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. WFH. Oh, WFH full. Ya, full WFH Eh, dari semenjak tahun kemarin. masih full WFH ya? Berarti ini di Jakarta lokasinya. Masih. Ya, di Jakarta. Tapi nggak boleh pulang gitu ya? WFH tapi Boleh nggak. sih, cuman kayak lebih gampang di Jakarta aja sih. Kayak kalau di Oh. daerah kan kadang susah sinyal gitu-gitu. Oke, jadi ceritanya mau ini tentang cara cari kerja di Jakarta gitu, Lucy. Kayaknya kan udah pengalaman banget nih, Lucy kan di Jakarta ya. Udah Ya, udah lumayan sih 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya. Yang gue tahu kan Ya, kayaknya udah di e-commerce pernah ya, betul ya. ya, Terus di tempat wisata ya, betul. ya betul. Selain itu udah berapa tahun sih ngomong-ngomong? Eh, mungkin kayak aku cerita dulu ya Oh iya, iya. awalnya. Mungkin dari ini Lulus ya, lulusannya ya, lulusan kan S1 ya berarti. ya lulusnya S1 manajemen bisnis di Prasetya Mulia. Terus habis lulus itu kerja di e-commerce di Zalora. Habis dari Zalora online e-commerce-nya Alfamart dulu. Oh, e-commerce-nya Alfamart. Ya. Ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi si Alfacart ini. Hmm, Udah tutup Alfacart-nya, tapi Alfamart masih ada. ya Alfamart mah di mana-mana ada kan. Ya, terus habis dari situ pindah ke ini Jakarta Aquarium. Tempat wisata ya. Ya, habis dari Jakarta Aquarium itu pindah ke Silinggo, balik lagi ke e-commerce. Nah, habis dari Silinggo pindah ke Set Escape yang fotografi service. Terus habis itu pindah lagi ke ini Tunaiku fintech. Tunaiku Fintech ya. Ya, Ya, berarti itu benar. itu kan berarti lulusan manajemen bisnis ya tadi ya? Ya, manajemen Manajemen bisnis. bisnis. Benar. Terus bisa kita kalau kan kadang orang gini loh, kasusnya tuh ada yang kayak udah lulus kerja terus bingung cari kerja gitu nggak sih kebanyakan tuh kayaknya orang-orang. Terus mau cari taunya dari mana Ya, gitu loh, mau cari tahu info kalau ada lowongan kerja nih di sini gitu-gitu. pertama sih waktu itu ikut ini ya kampus job fair gitu. Oh ya. Terus dari kampus job fair itu awalnya apply cari tempat magang dulu. Terus Hmm, habis itu soalnya waktu kerja di Zalora awalnya juga dari anak magang sih gitu. awalnya magang dulu ya. Ya awalnya magang jadi kayak apply magang dulu karena kan kalau mahasiswa belum ada experience kadang susah kalau langsung nyari kerja masuk sebagai full time profesional gitu. Jadi masuknya magang intern dulu terus abis sudah 3 bulan 2 bulan gitu review kayak kita tanya ke atasan ke senior kayak ada slot nggak buat full time terus oh ada jadinya dari situ sih mulai masuk terus dulu juga sebenarnya sempat apply di Jobstreet di aplikasi-aplikasi lowongan kerja gitu kayak Jobstreet, Trofit, terus kayak Kormu gitu-gitu. Ya berarti apply-nya nih online ya? Apply-nya online atau offline juga gitu? Kebanyakan. Kebanyakan sih dulu sih online ya lewat aplikasi-aplikasi gitu. Tapi masuknya waktu itu pas offline, yang aplikasi yang offline malah yang masuk, yang online-nya kayak nggak Oh, dapet waktu itu. berarti lebih kemungkinannya lebih di ini tuh yang masuk yang apa? Yang offline ya berarti ya?
dibanding yang Iya, tapi kan kayak sekarang mungkin orang udah serba online kayak udah oh, ya maksudnya kayak corona kayak udah mengubah behavior mengubah. orang gitu. Iya, Jadi kalau dulu emang chance-nya lebih besar offline sih oh, dapat panggilan interview gitu-gitu. Terus kalau ya ya kalau orang lain nggak tahu juga mungkin bisa jadi mereka kayak chance-nya lebih besar pas online apply-nya lebih banyak dipanggil kayak gitu. kalau online tuh berarti by email gitu ya? Kalau online itu kan aplikasi kayak kita bikin CV gitu, terus kayak kita submit gitu sih. Jadi mereka kayak udah ada template-nya gitu yang kita isi fill-fill gitu. Data diri, terus pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Nah, terus habis itu kayak submit aja sih, kayak kita scroll perusahaan apa aja yang lagi buka vakansinya, terus kita apply. Nanti tinggal nunggu di kontak sama tim HR-nya, biasanya gitu. Untuk wawancara dan lain-lain sebagainya gitu ya. Iya, benar. Eh, itu biasanya tesnya apa aja sih kalau ini umumnya? Eee, Umumnya tuh sih tesnya, tergantung yang di-apply ya, waktu itu, sempat apply jadi HR juga, jadi kayak ada psikotes gitu, terus, Oh, eee, sempat apply jadi bisnis analis, terus, tesnya ada Excel test gitu. Terus juga sempat apply di multinational company, jadi kayak, ada tes interview gitu-gitu pakai bahasa Inggris gitu. Interview yang lebih ngelihat kayak skill komunikasinya, terus psikotes, terus kayak Excel test. So far sih kayak gitu-gitu sih tesnya. oh ya, yang penting sebenarnya berarti wawancara ya interview, terus Excel juga kalau itu berarti perlu ya sebenarnya soft skill itu ya. Ya, benar-benar perlu banget sih. Berarti udah, oh iya dari kuliah udah di Jakarta sih ya. Itu kan jatuhnya merantau Ya, kan ya. ya benar Ah, kuliah udah di Jakarta, tapi dari kecil sampai SMA di daerah sih gitu. soalnya kan kebanyakan orang tuh kayak merantau ke Jakarta gitu kayak masih gimana gitu ya kan. Merantau Ya, masih benar. agak takut lah mungkin yang merantau ke Jakarta gitu ya. Ya, benar sih. Tapi Awalnya tuh sekarang nggak apa-apa ya. ya, Maksudnya awalnya ngerasa gitu nggak sih dulu? dulu sebenarnya nggak ngerasa takut sih karena kayak excited gitu sih akhirnya kayak bisa keluar daerah maksudnya kayak kita bisa pergi ke tempat baru terus ngalamin experience baru lingkungan baru jadi kayak lebih ke excited gitu daripada takut Oh iya, cuman karena kayak ada sedihnya sih kayak jauh dari keluarga gitu doang. iya karena di Jakarta sendiri kan kota besar ya, experience-nya emang benar-benar banyak banget Ya, pengalaman yang bisa didapat ya, gitu kan. ya benar Untuk gitu. jurusan sendiri kalau di Jakarta kayaknya butuhnya apa ya banyaknya kalau di perusahaan-perusahaan Jakarta ya. Banyak apa sorry. Kalau di Jakarta butuhnya banyaknya apa ya kira-kira ya? Kan kadang ada anak teknik kah butuhnya apa gitu ya. Oh, Jurusan yang paling favorit, jurusan yang paling diminati sama perusahaan biasanya apa sih? IT ya kalau sekarang ya. ya IT sih, karena sekarang kan lowongan kerjaan banyak e-commerce gitu kan, atau ya Oh, online-online gitu. Jadi kebanyakan sih anak IT sih gitu. Tapi oh, ya banyak juga corporate-corporate yang udah lama juga carinya yang bukan IT, misalnya kayak akuntan, kayak bisnis manajemen, perpajakan, kayak gitu-gitu. oh, kalau misalkan ada kasus gini kayak anak teknik, misalkan gua anak teknik terus tapi punya soft skill di bagian IT gitu, mau daftar-daftar ke e-commerce gitu bisa nggak sih e-commerce yang itu? Nerima nggak sih dia kalau kayak gitu? Bisa, biasanya tuh ada program MT ya, manajemen training. Oh Jadi, ya, ya meskipun beda jurusan itu mereka nanti bakal di-rolling gitu. Jadi, mereka bisa kayak ngelihat kayak scope-nya, terus kayak secara kapasitasnya mereka lebih cocok yang mana dan dari perusahaan juga bisa mapping mereka itu masuk ke bagian apa. Jadi ada program manajemen trainee gitu biasanya untuk yang beda jurusan. kalau udah kan udah tes ya terus diterima nih
Terus kerja itu berarti sistemnya kontrak gitu ya jatuhnya ya? Eh, Iya, kontrak sih kalau di e-commerce biasa kontrak setahun. Terus habis dari kontrak setahun biasanya tuh ada pengangkatan jadi pegawai tetap full time. Berarti itu kan kerja banyak tuh selain e-commerce juga kayak gitu. Selain e-commerce ada yang langsung habis lulus probation jadi pegawai tetap sih gitu. Wah, ya, berarti tergantung kebijakan perusahaan juga sebenarnya ya. Benar-benar tergantung perusahaan. Terus ngomong-ngomong kerja di Jakarta gitu, enak gak sih sebenarnya? Kan ada orang yang lebih milih mungkin di daerah aja deket rumah gitu ya. Atau Mm-mm. takutnya nggak nyaman di Jakarta gimana. Dan rekan-rekan kerjanya gitu loh. Rekan-rekan kerjanya asik-asik nggak sih kalau sejauh pengalaman ini? Um, so far sih asik-asik aja ya kayak kalau di e-commerce kan kebanyakan aku kan di e-commerce ya kerjanya. Jadi kayak anak yang di sana tuh pada masih anak muda gitu. Jadi kalau ngobrol nyambung, terus kayak masih temen main bareng gitu Oh, kan. fresh graduate Jadi ya, gitu ya. kayak bener. Tapi ada yang tua-tuanya juga. eh Hampir kayak dikit banget ya, kayak cuman 10% bisa dibilang Umur yang 40-an ke tua-tua. atas. Nggak ada yang umur 40-an ke atas. Ya, hampir nggak ada sih, kayak Hampir nggak ada. yang paling tua kayak di 35, 36 kayak gitu-gitu kalau di Itu e-commerce. pun berjiwa muda ya, ya kan? Iya, benar 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 benar. Tapi nggak tahu kalau di e-commerce lain ada lebih banyak didominasi sama orang tua juga mungkin bisa jadi. Tapi sejauh ini sih aku di e-commerce kayak kebanyakan anak muda sih, range umurnya kayak masih ya 19 sampai 35 36 gitu lah. Hmm, masih bisa nyambung kalau diajak ngobrol gitu ya. Ya, benar benar benar. Heeh. Sebenarnya ada ini nggak sih? Kan berarti Lucy kan pengalamannya udah diterima di banyak tempat ya berarti ya. Ada tips atau apa gitu nggak sih supaya biar eh, kemungkinan chance diterimanya lebih besar gitu? Apakah dari apanya CV-nya atau apanya gitu nggak sih? Yang harus Ya, disiapin? sebenarnya kayak gini sih, Kak, mungkin kayak tempat kerja pertama tuh lumayan nentuin sih gitu ke depannya. Karena misalnya kayak pertama kali kerja di perusahaan yang lumayan punya nama gitu kan. Terus di bidangnya itu dia cukup diakuin gitu. Nah, untuk pindah lagi ke perusahaan lain atau kayak ditawarin dari perusahaan lain gitu kayak chance-nya lebih besar. Terus aku kan waktu itu ambilnya jurus apa kerjaannya di bidang data ya, dan Ya, data waktu itu demand-nya lumayan tinggi, tapi supply-nya pas tahun 2015 gitu tuh masih dikit banget sih yang kerja di jadi data analis, business intelligence, business analyst. Masih dikit banget. Jadi waktu itu emang kayak lumayan beruntung juga sih ambilnya bidang yang tepat gitu. hmm, jadi begitulah ya apa untuk cari kerja di Jakarta sendiri sebenarnya eh apa berarti ya? Jangan jangan takut lah ya temannya masih muda-muda, masih banyak ini, jangan nanti Benar. tapi asik nggak sih sejauh ini? Maksudnya bekerja di e-commerce di kan tempat wisata paling asik yang mana paling asik? So far Di paling bagian asik apa? mungkin uh, tetap sih bisnis intelligence ya. Mungkin paling asik waktu itu tempat kerja pertama di Zalora. Karena Hmm, bener-bener kayak di situ ngerti tentang dunia e-commerce lebih banyak tuh di Zalora sih gitu. Belajar banyak banget di sana. ya, berarti Kayak itulah tadi gitu. ya ya tempat awal itu menentukan ke depannya ya betul ya. Ya benar, tempat awal yang juga harus ini sih dilihat lagi tempatnya, tempat kerjanya tuh lumayan dikenal banyak orang juga. Jadi kalau apply di tempat lain gitu kayak HR-nya juga udah recognize, terus kayak udah tahu standarnya gitu. Ya. Untuk Lucy sendiri kemarin kan sempat beberapa kali pindah berarti ya. Itu benar-benar apply sendiri atau ada yang nawarin gitu sih?
Beberapa ada yang apply sendiri, beberapa emang ditawarin sih. Jadi, penting juga sih untuk bikin LinkedIn yang bagus ya, kalau misalnya sosmed buat kerja, apply, sama ditawarin gitu, marketplace-nya itu di LinkedIn sih buat para pencari kerja gitu. Bagus-bagusin, portfolionya lewat LinkedIn, karena itu penting banget Hmm. sih LinkedIn menurut aku ya, karena beberapa aku juga dapat tawaran dari koneksi di LinkedIn sih gitu, dan juga sempat apply-apply juga di LinkedIn gitu. Hmm. Apa? Berarti waktu itu nawarinnya gimana kalau yang dapat tawaran gitu? Jadi kan udah kerja berarti ya statusnya kondisinya udah kerja kan udah kerja di tempat perusahaan A gitu kan terus ada perusahaan B yang nawarin gitu ya. Biasanya dia nawarinnya kayak gimana Ya, bisa bisa tahu apa bisa nawarin gitu. Berarti kan perusahaan yang lebih baik kan nawarin yang lebih baik. Oh, ya oh, jadi perusahaan oh. itu Kak ngeliat portofolio kita, terus dari portofolio itu sesuai sama requirement mereka, terus mereka DM gitu, kirim pesan LinkedIn, terus kayak nawarin ada opportunity baru nih, kayak tertarik atau enggak. Nah dari situ kalau kita tertarik ya kita respon sih, kita reply, terus kita ikutin prosesnya, proses rekrutmennya. Oh, berarti sebenarnya dari LinkedIn itu ya networkingnya apa? Ya, tapi LinkedIn itu bagusnya untuk yang udah experience kayak kerja di atas setahun sih gitu. Kalau misalnya masih fresh graduate, LinkedIn itu kurang ya, karena kan kayak para HR itu pun nyari pegawai di LinkedIn kan dia pasti filter gitu kan, pengalamannya apa aja, pengalamannya berapa lama. Nah biasa fresh graduate kan masih kayak minim pengalaman, minim sama waktu pengalaman kerja gitu. Jadi chance buat dapatnya agak kecil kalau fresh grad di LinkedIn. Hmm. Tapi boleh dicoba sih gitu. Yang Jangan nggak ada berkecil salahnya tapi ya, nggak ada salahnya untuk nggak ada dicoba. salahnya. Ah. Terus yang penasaran lagi sebenarnya untuk ini boleh nggak ya tahu gitu kalau penghasilan penghasilan dari misalkan gua fresh graduate ya dari universitas ini terus nyari kerja ke Jakarta gitu biasanya berapa sih fresh graduate di situ dan mungkin range-nya atau apanya gitu. Kalau range fresh graduate mungkin tiap perusahaan beda ya. Tapi Yang pernah tahu aja yang pernah tahu ya misalkan range-nya di angka 4,5 sampai 8 sih. itu yang semua ya hampir semua ya e-commerce dan itu hampir sama segitu ya atau misalkan e-commerce Uh, punya ini lebih tinggi gitu take home pay-nya atau Kalau di range itu kayaknya dua-duanya sama sih hampir setiap untuk tempat sama ya segitu uh, ya. ya di angka 4,5 sampai 8 itu. Tapi mungkin kalau yang beberapa perusahaan tertentu kan ada yang kayak lebih tinggi lagi kan. Ya, Kayak yang kayak gitu. di SCBD gitu-gitu ya. Ya. Pemain SCBD. Iya, tapi sejauh ini 4,5 ya. Berarti paling kecil kan 4,5 ya. Untuk di Jakarta ya cukup-cukup aja lah ya. Untuk Ya, untuk di Jakarta cukup-cukup aja sih. Tapi 4,5 sampai 8 itu gross ya, bukan net. oh itu Belum gross. dipotong pajak, BPJS Ah, gitu. Nggak ada berarti pajak bukan take home penghasilan, pay ya. bukan. Tapi Ini kan kayak gross. berarti kan ada bonus-bonus lain kan itu di luar itu kan pasti ada bonus-bonus lain kan. Ya, tapi kan bonus kadang nggak pasti dapat ya. Kayak itu kan based on performance KPI. Bisa jadi kalau misalnya nggak perform, nggak dapat sama sekali. Atau kalau perform, ya dapatnya juga uh, ya mungkin cuma di angka 10 sampai 30%. Tapi kan beda perusahaan, beda beda ini ya, beda kebijakan gitu. Paling kalau itu ya nambahannya ya lembur itu ya. Kalau lembur kan pasti dapat kan. Kalau lembur mah. Kalau di e-commerce so far nggak Enggak. ada sih, nggak ada liburan ya. Oh, nggak ada lemburan, berarti udah jamnya pulang nggak ada lembur lagi gitu ya, udah ini ya, udah pasti itu nggak ada lembur tuh kalau di e-commerce, belum pernah sama sekali lembur. So far di e-commerce tempat aku kerja nggak ada lemburan sih ya. Maksudnya kayak kita lembur tapi kayak nggak dibayar maksudnya Oh, bukan gimana ya, karena kan e-commerce emang dari lifestyle-nya juga kita kerja masuk siang, tapi kadang pulang tuh bisa malam banget gitu. Terus kalau lagi ada event, campaign kayak Harbolnas atau 12.12 gitu, kita
bisa sampai kayak begadang gitu. Tapi ya itu sih resikonya kalau kerja di e-commerce. Jadi udah nggak heran lagi kayak kalau di corporate gitu kan atau kayak tempat pemerintahan kalau kerja lembur ada upah Oh iya, lagi ada ya upah udah tambahan. ya, Beberapa kayak pabrik juga ya, kan dia kalau lembur kan ada tambahan gitu kan. Bahkan kalau nggak salah ya pabrik itu kan lemburannya gede juga tuh kalau nggak salah. Makanya ya banyak yang senang lembur gitu. Oh bener-bener. gitu. Kalau Tamar sih nggak ada sih lemburan. Maksudnya tambahan gaji lemburan nggak ada meskipun kita lembur. Tapi untuk e-commerce sih kayaknya ini sih apa? Kerjanya juga asik kan dia. Ya, ya benar-benar. Kayak ya sebenarnya kayak suka-suka karena anak muda semuanya kadang suka-suka aja ngatur waktu kerjanya. Yang penting sih bisa deliverable-nya sesuai dengan timeline dari bos gitu. Terus kayaknya lebih ini banget ya, work life balance gitu ya. Wih, work life balance. Nggak juga sih Oh, enggak kadang. juga. Kayak kan Ya ada kayaknya waktu kayak nggak work life balance ya. Kadang kalau misalnya lagi emang hectic banget, banyak campaign gitu-gitu. soalnya kayak kan ya difasilitasin gitu kan beberapa kayaknya difasilitasin untuk hobi dan lain-lain gitu kan. Iya nggak sih Ya kebanyakan? Eh, bener-bener. Salah satu benefit dan nilai plusnya kalau di e-commerce tuh emang kita tuh difasilitasin tempat kerjanya tuh udah PW banget gitu. Jadi kayak bikin nyaman di kantor. Terus kayak dari sisi kadang makanan gitu-gitu udah disuplai kayak free flow gitu-gitu. oh iya, bisa menggendut gitu ya di situ ya. Iya nggak sih? Boleh Iya, sepuasnya kan? Bener? iya. Selama masih ada persediaannya pokoknya ya free flow boleh ambil sepuasnya. Iya. Enak juga ya. Tuh bisa bisa menggendut tuh kalau kita masuk di situ. Setahun aja kayaknya udah nambah berapa kilo tuh bisa. Ya, ya nggak Heeh. juga sih kadang karena kan kita juga makannya ya secukupnya kadangnya nggak yang maksudnya kayak lebih menggendut pas WFH sih gitu Oh gitu. karena Karena dikit di gerak rumah gitu aja. ya. Iya. Kebanyakan berarti di Jakarta sekarang masih WFH semua ya? Iya sih tapi beberapa temen aku udah kayak setengah-setengah gitu sih, setengah masuk kantor setengah WFH. Kalau aku sendiri sih full WFH sih. Karena mungkin emang kerjaannya kan nggak bisa WFH mungkin ya, jadi harus terus masuk gitu kan. Ya benar benar benar. Hmm. Ya, kurang lebih gitu lah ya buat yang mau merantau ke Jakarta ya. Jadi dicoba aja ya. Jangan takut. Punya pengalaman gak enak gitu gak sih waktu ke Jakarta? Kan orangnya banyak yang kenal kayaknya Jakarta tuh keras. Jakarta tuh apa copet atau apa gitu. Pernah nggak kecopetan atau apa? Pernah sih waktu itu kayak masih awal-awal banget ya, kayak belum ada Gojek, Grab Oh gitu. gitu. Maksudnya kayak ya jadi kemana-mana waktu dulu banget masih awal-awal magang gitu kan kerja Heeh. pertama kali itu masih naik ini sih bus, metro mini, busway, Transjakarta. ya Transjakarta. Terus kadang kayak waktu itu sempet juga kayak bawa tas di belakang terus tasnya disilet gitu. Oh, Tapi untungnya disobek. ya disobek. Untungnya kayak nggak ada yang hilang sih, cuman kayak kaget aja gitu pas Oh, tahu tasnya disilet. tapi nggak sadar waktu disilet nggak sadar. Nggak sadar sih, karena Sama kan sekali kayak karena penuh banget ya kalau naik desek-desekan ya. transportasi umum. Ya benar. Nah, sekarang udah nggak boleh tuh desek-desekan. PPKM Iya, namanya. PPKM benar. Iya itu sih harus bahaya juga copet terus apa hipnotis gitu ya. Atau pernah tahu nggak ada temen yang hipnotis gitu atau apa gitu? Pernah sih ada temen juga yang dihipnotis gitu kan pas lagi nunggu kendaraan umum juga gitu. Terus pas udah diambil barang-barangnya kayak handphone, dompet gitu. Terus baru sadar gitu, Hmm, kayak cepet banget gitu, nggak kerasa. Kayak ya emang sih kayak banyak kayak gitu waktu dulu. Sampai ada temen aku juga sih yang sempat kena hipnotis gitu. itu ya salah satu yang bahayanya mungkin ya kalau kita merantau ke Jakarta itu banyak kriminalnya ya. Wah, nggak banyak. Harus berhati-hati lah. Kira-kira kita harus berhati-hati.
harus bisa jaga diri Ya, ya. Baik-baik. Tapi sekarang sih udah lebih aman sih, apalagi kan ada Gojek, ada ya banyak-banyak online-online ya. ini kan. Ya, Bener-bener sangat membantu banget sih ada Gojek, Grab. Jadi kayak kita bisa lebih aman gitu. iya, Kalau ini transportasi ya kayak menghindari gitu. ada copet dan hipnotis gitu ya. Oke, gitu aja Ya, mungkin ya cara cari kerja di Jakarta. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin buat orang-orang yang lagi cari kerja terus bingung ada tawaran di Jakarta diambil nggak ya atau gimana gitu. Ada ini nggak sih saran atau apa gitu buat orang-orang yang lagi nyari kerja? ya sarannya sih tetap coba apply terus ya kalau yang masih belum dapat gitu. Jangan menyerah gitu. Waktu dulu juga aku juga apply banyak gitu. Pasti ada sih yang manggil untuk interview terus sampai dapat gitu. Intinya jangan menyerah aja. Terus kalau dapat kesempatan di Jakarta, dipikir lagi kayak benefitnya, gajinya kayak memenuhi nggak untuk biaya hidup di Jakarta. Jangan sampai nanti di Jakarta terlilit pinjol. Oh Karena sekarang iya, lagi marak banget kan lagi pinjol gitu. teman-teman lagi banyak yang gitu atau pernah tahu gitu banyak yang terkena ya? Ya beberapa ada kan yang kayak mau instan karena kan sekarang pinjol kayak instan banget gitu untuk kita bisa dapat duit cash Dia tanpa bener-bener ada jaminan. ini ya bener-bener gampang banget ya prosesnya ya sampai ini Ya gampang kan banget sih prosesnya online gitu banyak banget kan pinjol kayak tinggal ngisi data diri, foto KTP, habis itu tinggal nunggu approval nanti duitnya bakal ditransfer ke rekening itu ya. kayak gitu. Bahaya juga tuh pinjol tuh hati-hati tuh. Ya Iya temanku tuh ada benar. dia nggak tahu ya ngomongnya si KTP-nya dipakai orang lain itu bisa ya emang ya KTP dipakai orang lain buat pinjol gitu. Bisa bisa banget sih Oh emang. iya, oh bahaya juga Ya berarti ya. bahaya banget. Makanya kalau kayak KTP gitu, kalau bisa jangan di-sharing gitu di entah WA group, entah di sosmed gitu, bisa di-screenshot kan kadang gitu. Iya, Nah, kalau bisa di-blur gitu sih. Ya sebisa mungkin sih jangan uh, sharing data KTP gitu-gitu karena itu kan ini ya apa privacy gitu bisa disalahgunakan kalau sama orang yang tidak tepat. oke lah. Ya gitu aja ya kurang lebih tentang cara cara cari kerja di Jakarta ya tips sedikit lah. Ya, Ya, terima kasih Lucia. Aduh jadi ganggu waktunya. ya, Harusnya lagi thank you. santai-santai ya minggu ya. Ya, nggak apa-apa sih ini sekalian mengisi waktu luang. Terima kasih ya sekali lagi. Eh, oke, itu aja tentang hari ini ya. Sampai jumpa di yang selanjutnya.